Kemarin kita telah menghadiri panggilan dari Pengadilan Negeri Surabaya terkait dengan permohonan pra-peradilan Isa Jega atas proses hukum yang dialaminya sehingga dilakukan penahanan. Nah, persidangan tersebut adalah persidangan perdana pada tanggal 12 Februari 2025 di mana kita mengajukan permohonan pra-peradilan itu untuk mengkoreksi ataupun mengawasi kinerja daripada teman-teman penyidik yang menangani khusus kasus Isa Jega. Maka dari itu ya saya kira perlu adanya koreksi apakah proses hukum yang dilakukan oleh penyidik kasus Isa Jega ini sudah sesuai prosedur hukum atau tidak. Nah, maka dari itu itulah yang kita uji. Saya kira Pengadilan Negeri Surabaya memiliki pengawasan yang penuh diberikan oleh negara terkait dengan proses hukum pidana, dalam hal ini syarat formil pidana sebelum masuk kepada pokok perkara. Nah, karena syarat formil ini perlu diuji mengingat proses lidik ke sidik itu saya kira begitu cepat dikirimkan ke kejaksaan ya SPDP-nya sekitar tanggal 1 November 2025, sedangkan laporan polisi itu tanggal 29 Oktober gitu kan 2024. Jadi saya kira ini yang harus dikoreksi dan harus kita uji apakah penetapan tersangka dan penahanan ini sudah sesuai ketentuan hukum acara atau tidak. Maka fungsi pengawasan yang diberikan negara kepada pengadilan inilah yang akan memutuskan terkait dengan syarat formil tersebut seperti itu. Itu curigaan abang itu berada di pihak polisian berarti? Yang mana? Kita tidak mencurigai penyidik, akan tetapi perlu kita uji dan koreksi apakah upaya penetapan penahanan maupun tersangka tersebut sudah sesuai ketentuan atau tidak. Itu merupakan hak konstitusional untuk dilakukan koreksi. Jadi teman-teman penyidik ini juga mempersilahkan untuk dikoreksi, makanya kita koreksi apakah sudah sesuai ketentuan atau tidak. Artinya di sini bukan untuk lawan melawan, tidak, akan tetapi saling mengawasi, saling mengkoreksi dan saling mengingatkan apakah ada kekeliruan atau tidak dalam proses hukum itu tersebut. Bang, berarti kan ini si persidangan atas laporan yang kan ada dua tuh. Iya. Penipuan, pemerasan ya. Gimana sih bang? Pemerasan? Nggak ada pemerasan di situ. Ya berarti yang pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Ya, pencemaran nama baik kan sesuai dengan surat edaran Pak Kapolri nomor 2 tahun 2021 ya, yang telah ditandatangani oleh Pak Listio Sigit. Kasus pencemaran nama baik itu tidak boleh dilakukan penahanan. Gitu. Maka dari itu ancaman daripada pasal 27A ini kan cuma 2 tahun juga. Ancaman pidananya enggak di atas 5 tahun. Saya kira belum perlulah untuk dilakukan penahanan. Walaupun itu merupakan hak subjektivitas daripada penyidik, kita hormati itu. Maka dari itu karena memang penetapan tersangka dan penahanan terkait dengan kasus pencemaran nama baik ini sudah dilakukan upaya pengekangan ya, saya kira perlu dilakukan koreksi melalui Pengadilan Negeri Surabaya ataupun pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, dan kita uji proses hukum ini apakah penyidik itu sudah sesuai dengan Kitab Undang Hukum Acara Pidana kita seperti itu. Berarti pencemaran nama baik yang korbannya adalah? Di sini belum tahu siapa korban dan lain-lain, karena kan belum diputuskan. Masih praduga kan gitu. Pelapornya kemarin katanya SPS. Gitu. Nanti akan kita lihat apakah memang tuduhan dia ini benar atau tidak. Jadi terlalu dini juga saya menyimpulkan suatu perkara yang katakan pencemaran nama baik, yang dicemarkan itu apa juga nggak jelas gitu. Maka dari itu nanti akan kita lihat di muka persidangan kasus tersebut sudah sesuai dengan tuduhannya si pelapor atau tidak gitu loh. Kalau dia tidak menyebutkan kepada yang bersangkutan ataupun kalau berbicara nomornya sound receipt, itu kan sound receipt adalah film toko kartun. Kenapa orang merasa itu? Apakah dia itu? Gitu aja. Jadi simpel aja. Jadi
Menyangkut pokok perkara, saya belum bisa tanggapi terlalu jauh ya, karena prosesnya sedang berjalan juga, pra peradilan juga sedang berjalan. Maka dari itu perlu kita koreksi dulu syarat formilnya ini apakah sudah sesuai Kitab Undang Hukum Acara Pidana atau tidak. Nanti akan kita lihat. Lalu hari ini atau kemarin ya? Hari Rabu. Z itu dipindahkan ke Hari Rabu. hari Rabu. Kalau nggak salah sekitar hari Selasa ya. Hari Rabu kan persidangannya. Hari Selasa itu dipindahkan ke rutan lapas perempuan Malang. Itu udah memenuhi prosedur tuh Bang untuk pemindahan tersebut. Itu bukan kewenangan saya, memang itu kewenangan daripada pihak kejaksaan. Jadi saya kira itu sah-sah saja dipindahkan. Tinggal lagi tata cara prosedural pemindahan itu kan harus sesuai ketentuan juga. Artinya kami juga tidak mengetahui adanya pemindahan dari rutan tahanan di teman-teman cyber ke lapas perempuan Malang. Itu kita tidak ada surat panggilan ataupun pemberitahuannya. Makanya kita juga sangat sayangkan itu sekali. Saya kira ini jangan terulang lagi, karena kita juga ingin perbaikan hukum dan ke depan agar hukum kita lebih baik lagi seperti itu. Alasannya mungkin udah disampaikan belum sih kenapa dipindahkan? Karena mungkin mereka mau mengejar langsung kepada pokok perkaranya gitu. Kalau memang langsung ke pokok perkaranya kan strateginya itu kan kalau masuk dalam pokok perkara pra peradilan kita gugur. Jadi saya kira teman-teman penyidik silakan saja hadir pada minggu depan agar kita bisa saling koreksi di mana letak kesalahan ataupun kecacatan dalam proses prosedural ini gitu. Apakah mereka sudah benar atau tidak? Itulah kita koreksi di sana dan akan kita ketahui apa masukan-masukan dari pengadilan terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan ini gitu. Ini kan agak kontroversial karena seorang IZ gitu disatukan dengan di lapas wanita. Tanggapan apa seperti apa Bang? Emang dia wanita? Siapa bilang dia laki-laki? Iya tapi kan Tapi apa? TG. Hah? TG transgender. TG apa? Kan ada putusan pengadilan. Transgender. Sekarang persoalannya begini. Kalau seseorang itu ada putusan pengadilan dinyatakan dia perempuan bagaimana? Iya. Terus KTP-nya juga perempuan. Jadi nggak apa-apa sebenarnya. Lu bukan nggak apa-apa, kan kita berdasarkan hukum. Jadi pengadilan juga memutuskan yang bersangkutan perempuan. Lain ceritanya kalau dia laki-laki. Terus mau ditempatkan kemana lagi gitu? Saya kira nggak ada permasalahan, sudah legal dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum gitu. Nggak ada persoalan itu. Sedangkan kemarin ada TNI juga, dia pertama berpakaian laki-laki, dia pertama berpakaian perempuan, terakhir dia berubah jadi laki-laki. Ada kemarin saya lihat dari unsur TNI seperti itu, siapa namanya udah lupa saya. Jadi itu nggak ada persoalan gitu. Jadi nggak ada persoalannya. Nggak ada, KTP dia juga perempuan. Statusnya lain cerita kalau KTP-nya laki-laki, ditempatkan ke sel laki-laki, terus putusan pengadilan juga ada. Terus menjadi permasalahan apa? Kan kita menghormati pengadilan, dan pengadilan ini yang berwenang terhadap sesuatu hal apapun itu di negara ini gitu. Nah, memang prosedurnya sesuai KTP. Ada putusannya juga. Dipindahkan ya disatukan. Iya, contohnya ini kita mau adopsi anak ini meminta adopsi kita melalui putusan pengadilan, itu sah secara hukum. Lain halnya kalau memang tidak disetujui oleh pengadilan gitu. Jadi nggak ada problem, nggak ada masalah di situ gitu. Tapi Izet sendiri bagaimana sih perasaannya udah pindah ke disatukan dengan Fun aja, baik-baik aja, dia kan nggak pernah pusing dan dia nggak pernah stres gitu, selalu happy aja dia. Kemarin aja dia senyum-senyum dia, iya. nggak ada masalah. Ya, yang melaporkan aja yang bermasalah gitu, tak pemikirannya apa gitu, merasa baper gitu. Saya kira nggak ada persoalan itu gitu. Bang terakhir ketemu Izet kapan Bang? Terakhir ketemu dia itu, sekitar berapa? Yang biasa sering bolak-balik ketemu dia itu tim kita juga, tim penasihat hukum ya, Mas Tio ya. Kalau kita kan pihak komunikasi lalu lewat tim kuasa hukum saja seperti itu. Jadi udah maksudnya kalau lihat mukanya lebih ceria ya Bang mungkin. Oh ya, kita lihat dia kemarin juga kan, kita lihat dia juga. Oh, gitu.
Jadi dia senyum-senyum aja gitu, ketawa, nggak ada masalah, dia nggak takut juga, gitu loh. Orang dia kan nggak salah, kenapa dia mesti takut gitu? Dan penjara itu kan bukan tempat orang untuk apa namanya itu. Penjara itu bukanlah tempat untuk menghakimi seseorang, tidak. Penjara itu adalah tempat peristirahatan bagi mereka yang kritis. Jadi saya kira itu no problem ya, nggak ada persoalan apapun. Isa juga katanya biasa saja gitu menganggap ini gitu. Tapi mungkin curhatannya apa sih Bang? Mungkin Nggak ada curhat dia, biasa aja kan saya bilang. Isa aja gitu kan orangnya tegar dan orangnya lebih humoris gitu. Jadi nggak ada. Ini ngapain dia nangis untuk hal-hal yang nggak penting gitu. Air mata itu nggak penting dan nggak berguna untuk hal-hal yang tidak penting seperti itu gitu. maksudnya cerita kayak sisi funnya di dalam sana atau sisi nggak enaknya apa? Enggak, semua dia enak, enjoy dia. Diperlakukan baik juga oleh pihak lapas. Nah, diperlakukan baik juga oleh pihak kepolisian gitu. Tinggal lagi kita saat ini saling koreksi melalui pra peradilan dan itu hal biasa aja gitu. Oke, balik lagi ke pengadilan Bang. Mungkin kemarin jalannya seperti apa sih Bang? Maksudnya kan Polda dari pihak Polda nggak hadir, tanggapan Abang gimana dan mungkin Inilah tugas teman-teman wartawan. Harusnya kan wartawan ini minta agar teman-teman penyidik ini hadir gitu loh. Bukan malah konferensi pers dengan bilang apa namanya, ada saya baca kemarin itu tidak gentar menghadapi pra peradilan Isa Jega, judulnya seperti itu. Ini kan bukan masalah gentar atau tidak gentar. Di sini adalah uji koreksi terkait dengan prosedural yang sedang berjalan ini. Jadi kita saling mengkoreksi. Ada ranahnya, ada upaya yang diberikan oleh negara terhadap koreksi syarat formil dalam perkara pidana tersebut melalui pra peradilan seperti itu. ini kan baru tahap pra peradilan dan dari pihak Polda nggak datang yang maksudnya harusnya penting banget ya, pihak yang penting gitu untuk hadir. Mungkin prediksinya ke depan seperti apa sih? Apakah pra peradilan diterima atau enggak, gimana? Kalau prediksi saya mereka bakalan nggak hadir deh, gitu. Karena dari pertamanya sudah nggak hadir. Tapi kita berpikir positif aja. Semoga teman-teman penyidik ini hadir, biar kita saling bisa melengkapi ataupun saling mengkoreksi. Saya kira bahan koreksian itu adalah catatan penting bagi siapapun, bagi kita semua. Dan itu memang juga perintah Pak Kapolri, polisi harus siap dikoreksi gitu. Nah, apalagi saya juga kan selalu bela polisi ya. Kalau memang ada yang keliru ya kita koreksi, kita uji apakah sudah sesuai prosedur atau tidak, seperti itu. Bukan malah kita menganggap pra peradilan ini sebagai upaya lawan melawan, tidak. Pra peradilan itu adalah upaya pengawasan yang diberikan negara ke pengadilan apakah prosedural itu sudah sesuai ketentuan atau tidak, seperti itu. Jadi ada peluang untuk pra peradilan itu diterima ya Bang? Oh iya, sangat besar sekali kalau dari amatan hukum saya gitu loh. Tinggal lagi yang saya sesayangkan itu teman penyidik yang menangani kasus ini tidak hadir. Kalau memang minggu depan juga tidak hadir ya wallahu a'lam, kita nggak tahu lagi. Paling saya akan menyampaikan nota keberatan kepada pengadilan terkait dengan ketidakhadiran apabila tidak hadir minggu depan. Tapi yang pasti Ketua Majelis Hakim pra peradilan menyampaikan kepada kita bahwasanya panggilan kedua ini adalah surat panggilan tercatat atau tercatat dengan peringatan gitu. Kalau dengan peringatan itu kan sangat memalukan sekali ya. Jadi saya kira hadirlah biar kita bisa saling mengkoreksi seperti itu. Ya, kalau ternyata tidak hadir lagi itu membuka peluang besar untuk IZ untuk segera bebas ya Bang? Oh iya dong, perstek. Kalau memang teman-teman penyidik tidak hadir, saya minta agar putusannya putusan perstek. Diputus tanpa adanya pihak termohon gitu. Seperti itu. Ya, Oke, makasih Mas.